Pernahkah kamu merasa kamu berusaha sekuat tenaga, tapi hidup justru makin berat? Kamu berdoa, tapi seolah langit tidak menjawab? Kamu tersenyum di luar, padahal jiwamu retak berkeping-keping di dalam? Aku pernah. Dan hari ini, izinkan aku berbagi kisah ini. Kisah tentang kejatuhan terendah dalam hidupku. Dan bagaimana Allah menuntunku kembali lewat sholat tahajud. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namaku Ahmad, seorang ayah 2 anak dan suami dari istri luar biasa bernama Vira. Dulu aku punya pekerjaan tetap di sebuah perusahaan swasta. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Sampai hari itu datang. Hari itu aku dipanggil ke ruangan manajer. Dengan wajah datar, dia berkata, "Pak Ahmad, mohon maaf, kami harus memutus kontrak kerja Bapak mulai akhir bulan ini." Dunia seperti runtuh. Aku termenung, duduk terpaku. Bagaimana aku akan memberitahu istri dan anak-anakku? Sore itu aku pulang membawa selembar surat PHK dan segunung beban di dada. Ketika aku beritahu istriku, dia terdiam, lalu tersenyum getir. "Gak apa-apa, Mas. Kita bisa lewati ini bareng-bareng," katanya. Tapi aku tahu, itu bukan senyum ikhlas, itu senyum terpaksa menenangkan suaminya. Hari-hari selanjutnya adalah neraka kecil. Tabungan kami habis dalam 2 bulan. Cicilan rumah, kendaraan, listrik, dan uang sekolah mulai menumpuk. Telepon terus berdering. Dari debt collector, dari bank, dari leasing. Kami menjual semua yang bisa dijual. Bahkan, emas pernikahan istri saya pun dijual. Tapi itu belum cukup. Mobil kami disita. Dan anak saya bertanya dengan polosnya, "Ayah, kenapa mobil kita dibawa orang?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya memeluknya dan menangis dalam diam. Air mata yang jatuh bukan karena mobil, tapi karena aku merasa gagal jadi seorang ayah. Kami mulai bertengkar hampir setiap hari. Aku jadi mudah emosi. Istriku mulai kehilangan senyum. Rumah kami bukan lagi tempat berlindung, tapi tempat penuh kecemasan. Aku sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tapi ketika melihat wajah anak-anak di waktu tidur, aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Suatu malam, aku gelisah. Aku buka YouTube untuk mencari hiburan, tapi entah kenapa video ceramah muncul di beranda. Judulnya, Keajaiban Sholat Tahajud dalam Menarik Pertolongan Allah. Pembicaranya, Ustadz Adi Hidayat. Beliau berkata, "Kalau kamu punya masalah yang tak mampu dipecahkan manusia, maka mintalah langsung kepada Allah. Mintalah di waktunya paling rahasia, di sepertiga malam, lewat tahajud." Aku tertegun. Hatiku seperti disentil. Malam itu juga, aku bangun pukul 3. Aku ambil wudhu dengan air mata. Aku sujud, menangis seperti anak kecil. Aku bicara pada Allah, bukan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa hati. Aku bilang, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak mau menyerah. Kalau Engkau izinkan, bukalah jalan." Hari-hari setelah itu masih berat, tapi hati ini tenang. Seolah ada yang menopang, meski tak terlihat. Aku terus istiqomah tahajud. Setiap malam, 2 rakaat, 4 rakaat, lalu witir. Kadang tidak bisa menangis, kadang hanya duduk termenung. Tapi aku tetap datang, karena tahajud membuatku merasa tidak sendirian. Sampai suatu hari, teman lama menghubungi.
Dia bilang, kantornya butuh desainer freelance. Gajinya kecil, tapi aku sambut dengan syukur. Aku mulai bangkit perlahan. 1 proyek, 2 proyek, 3 klien. Sampai akhirnya, penghasilan freelance-ku melebihi gaji kantorku dulu. Bukan hanya itu, istriku ikut bangun tahajud. Kami menangis bersama, sujud bersama, memohon bersama. Dan yang paling menakjubkan, aku bisa beli mobil bekas, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa Allah menolong mereka yang sabar. Dari tahajud, aku bukan hanya dapat rezeki, tapi aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan makna hidup yang selama ini hilang. Kini aku tidak takut miskin, karena aku tahu siapa yang memberi rezeki. Aku tidak takut gagal, karena aku tahu Allah tidak pernah tidur. Tahajud bukan hanya ibadah. Tahajud adalah tali yang menghubungkan antara bumi dan langit. Tahajud adalah waktu paling sakral, di mana Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang memohon, maka akan aku beri." Bagaimana mungkin kita tidak datang? Kalau Allah sendiri yang menunggu? Sahabatku, jika kamu sedang dalam kesulitan, jangan hanya sibuk mencari manusia. Temuilah Allah dalam sujud paling sunyi, di sepertiga malam yang hening. Mulailah dengan 2 rakaat. Tidak usah banyak-banyak, tapi lakukan dengan hati. Bicaralah padanya, karena Allah bukan hanya Maha mendengar, tapi juga Maha menolong. Jangan pernah meremehkan kekuatan tahajud, karena aku adalah buktinya. Dulu aku hancur, tapi kini aku bangkit, bukan karena kekuatanku, tapi karena pertolongan darinya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, tinggalkan sholawat di komentar, dan subscribe channel Jalan Ibadah. Mari kita sebarkan cahaya kebaikan ini kepada lebih banyak orang. Dan ingatlah, keajaiban itu nyata, asal kamu tahu kemana harus sujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti sedang menguji kamu, sampai ke batas kemampuan terakhirmu? Saya pernah mengalaminya. Saat itu, saya merasa seperti terperangkap dalam lorong gelap, tak tahu arah, tak tahu jalan keluar. Tapi alhamdulillah, di tengah kesulitan itu, saya menemukan cahaya, cahaya yang datang dari arah yang tak terduga. Dari sebuah ceramah, dari sepertiga malam, dari sebuah ibadah yang sering saya abaikan, sholat tahajud. Sebelum saya lanjutkan kisah ini, sempatkanlah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti cinta kita kepada beliau, dan semoga menjadi sebab kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang telah menekan tombol like dan subscribe di channel Jalan Ibadah. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya bermula ketika saya di PHK dari pekerjaan. Hari itu saya dipanggil ke ruangan oleh atasan. Dengan suara datar, dia berkata, "Kami terpaksa mengakhiri kontrak kerja Anda." Kalimat itu terasa seperti pukulan telak yang menghancurkan hati saya. Saya pulang dengan langkah berat, tidak tahu bagaimana harus memberitahu istri saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa membayar cicilan rumah, kendaraan, dan tagihan yang sudah jatuh tempo. Saya merasa gagal sebagai suami dan ayah. Kami punya 2 anak yang masih kecil. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka bisa merasakan bahwa rumah kami dipenuhi kekhawatiran. Setiap hari telepon terus berbunyi. Dari debt collector, dari penagih utang. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya solusi. Saya bahkan pernah menangis diam-diam di kamar mandi, menyembunyikan air mata dari istri dan anak-anak saya. Tekanan ini perlahan menghancurkan semuanya, keuangan, hubungan, bahkan mental saya. Kami mulai bertengkar karena uang. Saya tahu istri saya tidak marah karena benci, tapi karena takut. Takut masa depan kami gelap. Takut suaminya tak sanggup melindungi keluarga. Kami bahkan harus menjual barang-barang berharga, dan ketika itu pun tidak cukup, mobil kami pun akhirnya diambil oleh pihak asing.
Hari itu anak saya bertanya dengan polos, "Ayah, kenapa mobil kita dibawa orang?" Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya memeluk mereka dan menahan tangis. Itu adalah salah satu hari terpahit dalam hidup saya. Di tengah keputusasaan itu, saya membuka YouTube. Entah apa yang saya cari, saya hanya ingin mengalihkan pikiran. Sampai akhirnya saya melihat satu video ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Judulnya, Keutamaan Sholat Tahajud dan Keajaiban yang Menyertainya. Awalnya saya ragu, tapi entah kenapa, saya tonton juga. Beliau bercerita bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi jembatan untuk mendekat kepada Allah, untuk memohon pertolongan langsung dari Sang Pemilik hidup. Malam itu juga, saya coba bangun di sepertiga malam. Saya ambil wudhu dengan air mata. Saya sujud dengan seluruh kepedihan yang saya rasakan. Saya bicara kepada Allah, seperti anak kecil yang mengadu kepada ayahnya. Saya curahkan semuanya. Tentang rasa takut, cemas, bingung, dan lelah. Awalnya tidak ada yang berubah. Masalah saya masih ada. Tapi hati saya jadi lebih tenang. Saya merasa seperti ada bahu yang menopang saya, meski tak terlihat. Saya mulai istiqomah tahajud setiap malam. Dan perlahan, satu persatu keajaiban itu datang. Beberapa hari kemudian, teman lama saya menghubungi. Dia menawarkan saya pekerjaan freelance. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk membuat dapur kembali mengepul. Hubungan saya dengan istri pun mulai membaik. Dia bahkan mulai bangun malam dan ikut berdoa bersama saya. Anak-anak saya terlihat lebih ceria. Rumah kami yang tadinya tegang, mulai terasa hangat kembali. Cicilan rumah yang sebelumnya menumpuk, perlahan mulai bisa saya bayar. Saya bisa membeli mobil bekas, bukan untuk gaya, tapi sebagai alat untuk mencari nafkah dan mengantar anak-anak ke sekolah. Sholat tahajud tidak hanya mengubah keadaan finansial saya, tapi juga mengubah pandangan saya terhadap hidup. Saya belajar untuk lebih bersyukur, lebih bersabar, dan lebih bergantung kepada Allah. Sekarang, tahajud bukan lagi rutinitas tambahan, tapi kebutuhan hati. Waktu paling sunyi untuk berbicara langsung dengan Sang Pencipta, tanpa gangguan dunia. Saya berharap, kisah ini bisa menguatkan kamu yang sedang merasa di titik terendah. Ingatlah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah tidak akan pernah menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Bangunlah di malam hari, meski hanya 2 rakaat. Bicaralah padanya, karena Allah tidak pernah menolak hambanya yang datang dalam keadaan hancur tapi ikhlas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Ibadah. Semoga kita semua menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.